Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Kids. Selamat beribadah. Shalom Victorious Kids, apa kabar adik-adik semua? Sebelumnya hari ini kita akan merayakan Natal. Siapa yang excited? Yeay, semua pasti excited, amin. Ya, hari ini kita mau merayakan Natal, kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus ke dalam dunia untuk datang menyelamatkan kita semua. Sebelum kita mulai ibadah Natal kita, yuk kita sama-sama berdoa, menyatukan hati, berdoa untuk ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan buat kami, sehingga kami bisa beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan, hari ini suatu ibadah yang sangat spesial karena kami merayakan kelahiran Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami semua Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat beribadah. God bless you. Hai, shalom adik-adik. Shalom. Victorious Kids. Imagine, hari ini hari apa ya? Hari ini kita mau merayakan hari Natal, Cidi. Wah, asik banget. Iya. Kalau Natal biasanya dapat apa? Hadiah. Hadiah. Iya dong. Masa hadiah doang? Ada juga terlebih lagi sih mendengarkan firman Tuhan. Yes, terlebih lagi hari ini kita mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Benar ya, Cimecen ya? Betul. Tapi kali ini Natalnya beda banget loh. Kenapa? Karena kita tidak bisa ketemu rame-rame. Oh iya ya. Tapi kita secara virtual. Tapi Mecan tetap antusias loh. Iya, kita harus tetap bersuka cita. Iya. Puji Tuhan. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama puji Tuhan. Mau gak adik-adik? Mau Tunggu. dong. Panggil dulu ah. Panggil dong. Victorious Kids, peace and joy. Lagi. Belum semuanya. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. Victorious Kids, peace and joy. Haleluya. Yuk kita puji Tuhan bareng-bareng ya. Yuk. Ding 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 lonceng berbunyi. Ding 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 Natal telah tiba. Ding 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 lonceng berbunyi. Ding 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 selamat hari Natal. Lonceng berbunyi tanda bersuka. Bersama-sama kita sambutlah hari bersama. Jadi bersuka karena hari Natal ini telah tiba. Hey, ding 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 lonceng berbunyi. Ding 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 Natal telah tiba. Ding 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 lonceng berbunyi. Ding 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 selamat hari Natal. Lonceng berbunyi tanda bersuka. Bersama-sama kita sambutlah hari bersama. Jadi bersuka karena hari Natal ini telah tiba. Hey, ding 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 lonceng berbunyi. Ding 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 Natal telah tiba. Ding 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 lonceng berbunyi. Ding 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 selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Yeay. Puji Tuhan. Kita kalau hari Natal, Tante Mechen, biasa orang-orang berkumpul ya. Iya dengan dong. keluarga, dengan teman-teman. Tapi kalau hari ini kita nggak bisa bersama-sama, jangan sedih adik-adik. Tidak Karena dong. di hari Natal ini
tetap ada kado yang spesial buat adik-adik. Amin. Yaitu Tuhan Yesus yang lebih spesial dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita nyanyi lagi, Hai Mari Berhimpun. Mari siapkan persembahanmu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau persembahkan hati kita pagi hari ini. Yang terbaik hanya bagi Dia. Karena Tuhan telah mempersembahkan yang terbaik terlebih dahulu bagi setiap kita. Dia mempersembahkan dirinya. Allah Bapa mempersembahkan anaknya yang tunggal bagi setiap kita. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan setiap kita beroleh hidup yang kekal. Itu kado Natal yang terindah. Yang Tuhan telah berikan bagi setiap kita. Mari persiapkan hatimu. Kita mau undang Immanuel masuk dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu
berdoa adik-adik. Kita mau buka hati kita untuk firman yang akan kita dengar. Biarlah kita mau menyambut Yesus yang datang ya ini, yang menyelamatkan kita semua. Oleh karena kita dia menderita, oleh karena kita dia disalibkan. Oleh sebab itu, biar kita membuka hati untuk menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kita buka hati kita untuk dengar firman Tuhan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kalau pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Untuk kami bisa mendengar firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dunia menyelamatkan kami semua Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk firman Tuhan yang kami dengar. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau taat dan dengar-dengaran Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi firman itu akan tertanam di dalam hidup kami. Dan kami akan melakukannya di dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biar kiranya firman yang disampaikan boleh memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat setiap kami Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku Tuhan. Terima kasih Bapak, urapi Cici Sisi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar setiap perkataannya boleh menguatkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Victorious Kids. Wah, senang banget ya karena kita hari ini bersama-sama merayakan Natal. Adik-adik tahu Natal itu kita memperingati hari apa? Ayo sebut yang kencang. Memperingati hari kelahirannya Cici Sisi. Hah? Bener gak? No. Tapi bisa jadi kalau misalnya Cici Sisi lahirnya di tanggal 25 Desember atau 20 Desember. Tapi lebih tepatnya hari Natal itu kita memperingati hari kelahirannya siapa? Sebut yang kenceng ya. Tuhan Yesus. Betul banget. Siapa yang di sini mengasihi Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Cici percaya setiap anak-anak Victorious Kids dan seluruh anak-anak yang lainnya pasti mengasihi Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang sangat baik. Iya, biasanya kalau di hari Natal kita akan menaikkan puji-pujian yang tentang Natal-Natal. Kita akan tukar kado, kita akan mendapatkan hadiah. Tapi jangan lupa juga untuk mendengarkan apa? Firman Tuhan. Kita harus siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau siapkan telinga kita mau siapkan pikiran kita mau fokus sama firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti akan memberikan pesan yang spesial hari ini untuk kita semua. Iya adik-adik, tahu gak sih tema firman Tuhan kita hari ini tuh apa? Tik-tak, 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 tik-tak. Nah, ada yang langsung jawab? Ada yang juga masih mikir? Wah, tema kita adalah apa? Kita sebut bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Immanuel. Betul banget. Good job buat yang tadi masih ingat yang jawabnya apa? Immanuel. 100 buat adik-adik. Apa tema Natal kita hari ini? Temanya adalah Immanuel. Ada yang tahu nggak sih Immanuel itu artinya apa?
Cisisi, aku punya teman aku namanya Nathan Immanuel. Hah? Betul, ada juga Immanuel itu suka dipakai sama anak-anak Tuhan menjadi nama. Tapi apakah adik-adik sudah tahu Immanuel itu artinya apa? Itu tertulis loh di dalam firman Tuhan, itu tertulis di dalam Alkitab. Kita mau buka sama-sama ya. Ayo ambil Alkitabnya, ambil notesnya, ambil alat tulisnya. Cisisi juga mau ambil Alkitab Cisisi. Nah, kita baca bareng-bareng yuk. Immanuel itu artinya apa ya? Ada di kitab Matius 1 ayat 23. Cisisi minta tolong ya untuk papi mami yang mendampingi anak-anak yang masih kecil, bisa tolong bantu anaknya untuk dibukakan Alkitab dan kita baca bareng-bareng yuk. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Immanuel itu artinya apa? Allah menyertai kita. Artinya ketika Tuhan Yesus dilahirkan dari seorang perempuan yang suci bernama Maria, Tuhan Yesus itu adalah sosok pribadi yang diberikan oleh Allah Bapa di surga untuk menyertai kita semua manusia di bumi. Jadi ketika Tuhan Yesus dilahirkan, Bapa di surga sudah memiliki maksud yang luar biasa untuk manusia. Yaitu apa? Memberikan seorang putra yang dinamakan Immanuel, yang mempunyai tugas untuk apa? Menyertai kita semua. Adik-adik sadar gak sih kalau tidak ada Tuhan Yesus di hidup kita, sesungguhnya kita ini tidak sanggup untuk berbuat apa-apa. Kita butuh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan kita semua. Apa Cisisi bukti penyertaannya Tuhan Yesus? Buktinya aku selalu kena masalah juga. Buktinya aku ulangan sering gak bisa juga. Buktinya aku sering mengalami kegagalan juga. Katanya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Jadi gimana tuh Cisisi? Ya adik-adik, mungkin di usia adik-adik yang masih kecil-kecil seperti usia 2 tahun, 3 tahun, bahkan sampai 8 atau 10 tahun, adik-adik belum begitu bisa mengerti atau memahami yang dinamakan Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus itu menyertai setiap kehidupan kita, baik dalam hidup kita yang baik, gimana ya kata-katanya? Tuhan Yesus menyertai setiap aspek kehidupan kita. Mau hidup kita baik ataupun hidup kita tidak baik, Tuhan Yesus selalu ada. Hanya kita aja yang terkadang nggak menyadari loh. Jadi maksudnya gimana ya? Maksudnya begini. Siapa yang di sini pernah mengalami kesulitan pada saat mengikuti ulangan? Siapa yang di sini pernah mengalami kegagalan? Nah, semuanya pasti angkat tangan. Anak kecil, anak remaja, orang dewasa, kakek nenek, semuanya pasti pernah mengalami yang namanya masalah, kegagalan, sakit penyakit. Kita semua umat manusia di bumi ini mengalaminya. Tapi meskipun kita mengalami itu semua, Tuhan Yesus tetap ada loh bersama dengan kita. Kenapa Cisisi bisa bilang begitu? Karena ketika Tuhan Yesus mengizinkan setiap kita untuk mengalami kegagalan itu, untuk mengalami masalah itu, untuk mengalami hal-hal yang tidak enak, Tuhan Yesus punya maksud yang baik. Baiknya di mana Tuhan Yesus mau mengajarkan sesuatu kepada kita. Tuhan Yesus mau kita jadi anak yang kuat. Jangan cengeng lagi. Tuhan Yesus mau mengajar kita untuk belajar dari kesalahan kita. Mungkin aja bisa jadi loh, bisa jadi ya,
adik-adik kurang belajar. Sehingga pada saat ulangan adik-adik nggak bisa. Jadi adik-adik hanya berdoa aja, Tuhan Yesus pokoknya besok aku mau ulangan. Jadi kalau aku nggak bisa, Tuhan Yesus harus kasih tahu jawabannya. No, tidak seperti itu. Tuhan Yesus terkadang membiarkan kita mengalami nilai jelek supaya apa? Kita bisa belajar dari kesalahan kita. Besok-besok kita harus lebih rajin lagi. Besok-besok kita harus usaha lagi. Tapi Tuhan Yesus selalu ada menyertai setiap kita. Kenapa begitu sih Cisisi? Kenapa harus begitu? Kenapa aku harus ngalamin hal-hal yang gak enak? Lah, Tuhan Yesus saja waktu lahir aja udah mengalami hal-hal yang gak enak. Adik-adik masih inget gak? Tuhan Yesus itu lahirnya di mana ya? Tuhan Yesus itu lahirnya di kandang domba. Kandang domba kira-kira bersih atau kotor ya? Kandang domba pasti kotor. Kandang domba itu tidak sebersih rumah kita. Kandang domba itu tidak sebersih kamar kita. Kandang domba itu tidak sebersih rumah sakit. Tapi Tuhan Yesus yang adalah Tuhan, pemilik alam semesta ini, pemilik surga, mau merendahkan dirinya, merelakan dirinya untuk melakukan hal seperti itu. Bahkan bisa dibilang hal yang paling hina. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan Yesus pun mengalami yang namanya apa nih? Aduh kalau dicubit sakit. Aduh kalau sakit perut rasanya gak enak. Aduh kalau pusing rasanya gak enak. Supaya Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Supaya Tuhan Yesus bisa merasakan apa yang Cisisi dan adik-adik di rumah rasakan. Oleh karena itu ketika Tuhan Yesus bilang aku menyertai kamu, kamu pasti bisa melaluinya. Kita nggak akan tuh jawab begini, Tuhan sih enak ngomong, Tuhan kan Tuhan Yesus, nggak pernah ngalamin apa yang aku alamin. Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengalami apa yang pernah kita alami. Karena Tuhan Yesus lahir sebagai apa? Rupa manusia. Tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa menyelamatkan umat manusia. Tujuannya adalah supaya untuk setiap kita nih, manusia bisa percaya bahwa dia lahir itu benar-benar untuk kita semua. Tuhan Yesus punya kasih yang luar biasa. Tuhan Yesus punya kasih yang dahsyat, yang tidak pernah tertandingi oleh kasih manapun yang ada di bumi ini. Adik-adik tahu kasih yang paling besar di dunia ini adalah kasih apa? Kasih ibu. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, kasih yang paling besar di dunia ini adalah kasih seorang ibu. Betul banget. Tapi itu pun masih terbatas. Kenapa Cisisi bilang begitu? Karena ibu hanya mengasihi anaknya saja. Karena ibu hanya mengasihi keluarganya saja. Belum tentu seorang ibu mengasihi anak orang lain. Mengasihi sih, tapi kasihnya pasti tidak akan sama seperti kasihnya kepada anaknya sendiri. Contohnya Cisisi. Cisisi sayang sama adik-adik semua. Cisisi mengasihi adik-adik Victorious Kids semuanya. Tapi kasih yang Cisisi berikan kepada adik-adik Victorious Kids pasti akan berbeda dengan kasih yang Cisisi berikan kepada Hosena dan juga Neftali. Karena Hosena dan Neftali adalah anak kandung Cisisi. Pasti kasihnya berbeda. Tapi Tuhan Yesus kita itu luar biasa. Tuhan Yesus punya kasih yang sama. Tuhan Yesus punya kasih yang adil yang diberikan untuk Cisisi, diberikan untuk adik-adik, diberikan untuk papa mama, diberikan untuk dedi mami, dan takaran kasihnya sama. Tuhan Yesus memiliki kasih yang tanpa syarat, sehingga dia rela untuk dilahirkan sebagai manusia, sehingga dia rela untuk
mati menebus dosa manusia, sehingga dia rela untuk lahir di kandang domba yang hina, merendahkan dirinya menjadi serupa dengan manusia. Karena dia punya tujuan dan maksud yang mulia, yaitu untuk apa? Untuk menyertai setiap kehidupan kita yang ada di bumi ini. Oleh karena itu dia disebut dengan Allah Immanuel. Seberapa banyak adik-adik di rumah yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu menyertai kita? Adik-adik harus menyadari bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita. Sekarang Cisisi tanya, sekarang kan udah bulan Desember nih. Udah bulan Desember, udah sampai di akhir tahun, gak berasa ya? 1 tahun sudah berlalu begitu cepat. Kalau menurut Cisisi sih cepat nih. Tahu-tahu udah Desember aja, tahu-tahu udah tanggal 20 aja. Apakah adik-adik di rumah semuanya masih sehat? Adik-adik masih bisa bersekolah dengan baik? Padahal kita tahu ya, negara kita, negara orang lain, bahkan seluruh dunia sedang mengalami yang namanya krisis global. Mungkin adik-adik yang masih kecil belum mengerti, tapi papa mama kita tahu. Adik-adik yang sudah lebih dewasa pasti lebih mengerti. Dunia ini bukan hanya Indonesia saja sedang mengalami yang namanya krisis global. Krisis perekonomian, krisis jual beli, dan juga apa? Krisis sakit penyakit. COVID-19 belum berlalu, Corona masih ada. Sampai saat ini, setiap kita kemana-mana harus selalu pakai masker, harus rajin cuci tangan, harus selalu hidup bersih. Kita masih mengalami itu semua. Tapi kita bersyukur sampai saat ini kita masih ada di sini. Kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan, kita masih bisa menaikkan pujian kita kepada Tuhan, kita masih bisa berpakaian dengan baik, kita masih bisa makan dengan cukup, kita masih punya tempat tinggal, kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Itu adalah bukti penyertaan Tuhan sampai saat ini. Itu adalah bukti Tuhan menyertai setiap kehidupan kita sampai hari ini. Cisisi gak bisa bayangin seandainya Tuhan Yesus gak menyertai kita. Mungkin hidup kita sudah ambyar, kalau kata orang-orang di luar sana. Hidup kita sudah kacau balau, tapi kita bersyukur. Kita punya Tuhan Yesus yang dahsyat. Kita punya Tuhan Yesus yang super baik. Tuhan Yesus yang maha baik. Nih, Cisisi mau bacain 1 ayat nih ya, yang luar biasa, yang ada di kitab Matius juga. Kita buka lagi bareng-bareng yuk. Ada di Matius. Sebentar ya. Matius 28 ayat 20b. Cisisi ulang ya. Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus berjanji, Dia akan menyertai kita. Sampai kapan Cisisi? Hari ini doang? No. Sampai kapan Cisisi? Sampai besok doang? No. Tapi sampai kepada akhir zaman. Artinya sampai kita kembali ke pangkuan Tuhan Yesus, atau sampai kita kembali bertemu dengan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Sampai kepada kesudahan zaman. Jadi lewat firman Tuhan hari ini bersama-sama kita mau kembali meneguhkan iman kita, kita mau kembali menetapkan iman kita mau selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus itu selalu menyertai kehidupan kita. Tuhan Yesus enggak bahagia kok ketika adik-adik mengalami kesusahan. Tuhan Yesus bukannya cuek atau tidak peduli kok ketika kita mengalami kesusahan. Tuhan Yesus sangat ingin menolong kita. Tuhan Yesus sangat ingin membantu setiap kita. Hanya terkadang kita juga perlu introspeksi diri adik-adik. Apakah kita yang sudah meninggalkan Tuhan? Apakah kita yang sudah menjauh dari Tuhan? Atau apakah kita hidup di dalam dosa sehingga Tuhan Yesus
tidak bisa bersama-sama dengan kita. Adik-adik kan tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang suci. Dia Maha Kudus. Dia tidak bisa bercampur dengan dosa. Firman Tuhan juga bilang, bukan telinga Tuhan yang kurang tajam, bukan tangan Tuhan yang kurang panjang, tapi dosa-dosa kitalah yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga perlu introspeksi diri. Cici nggak bilang setiap adik-adik di sini adalah anak-anak nakal, bukan. Tapi kita juga belajar untuk mengintrospeksi diri kita. Sepanjang tahun 2020, perbuatan apa yang sudah kita lakukan? Kita lebih dominan melakukan kebenaran firman Tuhan, atau justru kita lebih dominan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan Yesus itu sayang sama kita loh. Dia berjanji dan dia akan menepati. Kalau Tuhan Yesus bilang dia akan menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman, maka dia akan menggenapi. Karena firman Tuhan itu, janji Tuhan itu iya dan amin. Tuhan Yesus itu tidak mungkin berbohong. Kalau kamu mengalami sesuatu hal yang tidak enak, kalau kamu mengalami atau kita semua mengalami hal yang menurut kita kok begini sih, kok begitu, ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama mungkin itu karena kesalahan kita. Lewat kesalahan kita, Tuhan sengaja mengizinkan kita mengalami itu semua supaya kita belajar. Jangan mengulangi kesalahan itu lagi. Kemungkinan kedua adalah karena kita sudah terlalu terikat atau larut di dalam dosa kita, sehingga kita tidak bisa mendengar omongannya Tuhan lagi, sehingga kita tidak bisa melihat karya Tuhan lagi. Intinya yang pasti, Tuhan Yesus sudah lahir sebagai Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya kalau Allah selalu ada bersama dengan kita semua. Apapun yang terjadi, selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yuk, sekarang kita masih punya kesempatan. Sekarang kita masih punya waktu. Kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan pelanggaran, kalau kita tidak taat, bersama-sama kita mau minta ampun di hadapan Tuhan. Kita berjanji kita mau menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Kita berjanji kita mau menjadi anak-anak yang taat. Kita berjanji kita mau menjadi anak yang serupa dengan Kristus. Dan selalu menyertakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Cici percaya adik-adik pasti akan mengalami pengalaman hidup yang luar biasa bersama Tuhan. Cici percaya adik-adik pasti akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa kepada Tuhan. Dan adik-adik bisa bersaksi tentang penyertaan Tuhan. Adik-adik bisa bersaksi tentang kasih-Nya Tuhan. Adik-adik bisa bersaksi kepada orang-orang di sekitar bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau buka hati kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai dimanapun kami, kemanapun kami, siapapun kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau akan menyertai kami. Benar Tuhan, ajar kepada kami untuk mengerti bahwa Engkau tidak pernah melupakan janji-Mu. Ajar kepada kami untuk mengerti Tuhan bahwa Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Di kehidupan yang akan datang Tuhan, kami juga percaya Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Karena firman-Mu yang sendiri yang mengatakan kepada kami bahwa Engkau akan menyertai setiap kami sampai kepada akhir zaman. Kami mau mengamini itu Tuhan, dan kami mau mengalami sesuatu hal yang luar biasa. Kami mau mengalami pengalaman hidup bersama dengan Engkau, sehingga kami bisa menyaksikan kebesaran-Mu, kami bisa menyaksikan pertolongan-Mu, kami bisa menyaksikan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah lahir ke dunia bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadi Allah yang baik yang selalu mengasihi setiap kami. Bersama-sama kita katakan amin. Merry Christmas.
Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Bulan Desember akhirnya datang jua. Bulan Desember menjadi bulan yang paling dinantikan. Di bulan Desember, setiap kita merayakan Natal. Namun, masihkah Natal itu menjadi sesuatu hal yang istimewa? Setiap manusia merasakan Natal karena mencintai suasana Natal. Masih adakah setiap manusia yang mengistimewakan Natal karena memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus? Masih ingatkah kita bahwa di hari Natal Sang Juru Selamat telah lahir untuk kita? Bukan atribut Natal yang istimewa, bukan pohon Natal indah yang istimewa, bukan hadiah Natal yang istimewa, bukan pula lagu-lagu Natal yang istimewa. Di hari Natal, yang teristimewa adalah Tuhan Yesus telah lahir ke dunia bagi manusia. Tuhan Yesus telah datang menjadi serupa dengan manusia untuk menyelamatkan yang berdosa. Mari di hari Natal ini, bersama-sama kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Juru Selamat. Kita ingat kembali, kita renungkan kembali kebaikan yang telah dikerjakan dan masih diberikan bagi setiap kita. Natal yang indah, Natal yang ceria, Natal yang penuh sukacita, Natal yang penuh damai, bisa kita rasakan karena Tuhan Yesus lahir dan hidup di antara kita semua. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagia di kalbu. Kehangatanmu kirimkan di hati yang beku. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Tuhan membuat kelahiran-Mu di dunia ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kelahiran-Mu membawa sukacita yang besar bagi kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan, pada malam Natal ini, pada hari Natal ini Tuhan Yesus, kami mau mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Dan kami mau melahirkan Kristus-Kristus kecil, yaitu kami menjadi pribadi yang seperti Kristus. Kami mau semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Di Natal tahun ini Tuhan Yesus, kami mau berjanji, kami mau menjadi Kristus-Kristus bagi dunia ini. Kami mau melakukan kebenaran, kami melakukan hal-hal yang baik ya Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu. Lahirlah di hati kami, lahirlah di hati setiap anak-anak Victorious Kids. Biarlah Tuhan, terang kami boleh bercahaya, dan setiap orang yang melihat boleh memuliakan Engkau yang di surga ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih buat hari Natal yang Engkau anugerahkan buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Karena sama kita katakan amin. Kita nyanyi bersama ya. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, Natal telah tiba. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, selamat hari Natal. Lonceng berbunyi, tanda bersuka, bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama nyanyi bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, Natal telah tiba. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, selamat hari Natal. Lonceng berbunyi, tanda bersuka, bersama-sama kita sambutlah. Mari bersama nyanyi bersuka, karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, Natal telah tiba. Ding ding ding, ding ding ding, lonceng berbunyi. Ding ding ding, ding ding ding, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Ini Mas. Gloria, muliakan Tuhan. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is Lord. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere.
Behold, on the heavens there shone a holy light. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Merry Christmas. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices beyond the grave. A new and glorious morn, fall on your knees. Oh, hear the angel voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. Truly taught us to love one another. His light is love, and His gospel is peace. Shame shall be raised, for the Savior's our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy and grateful cross raise we, let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Oh, praise His name forever. His power proclaim. Oh, night divine, oh, night divine. Merry Christmas. Victorious Kid, gimana hari ini ibadah perayaan Natalnya? Luar biasa kan? Tetap semangat walaupun kita ibadah dan perayaan Natalnya cuma lewat online, tetapi kita tetap semangat untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Dan ibadah kita hari ini telah selesai.
Yuk kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah hari ini. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memimpin di dalam ibadah Natal hari ini. Kami bersyukur walaupun kami beribadah melalui online, tetapi tidak mengurangi sukacita kami di dalam kami merayakan Natal. Terima kasih Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sungguh anugerah yang besar dan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pimpinan penyertaan Tuhan di dalam ibadah hari ini. Biarlah Tuhan tetap memimpin dan menyertai hari-hari kami, sehingga kami tetap berada di dalam naungan dan juga perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap para guru-guru dan juga setiap kami yang sudah beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan, dan saatnya saat ini kami mau menerima berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mari adik-adik, kita mau angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan, amin. Baru saja kita menyaksikan channel YouTube Victorious Kids. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.